warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Kegiatan edukasi siswa di Fakultas Keolahragaan Universitas 11 Maret Surakarta ini bahwasanya dengan tujuan agar siswa-siswa yang ada di sekolah-sekolah tentunya akan bisa memahami dan juga mengerti bagaimana Fakultas Keolahragaan yang ada di Universitas 11 Maret Surakarta. Di kegiatan EduTrip ini biasanya kami memberikan kegiatan yang bersifat sirkuit, bahwasanya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang anak-anak tentunya akan bisa mendapatkan materi. Sebagai contoh, kegiatan yang pertama itu adalah pengenalan tentang masase olahraga, di mana masase olahraga di sini nantinya akan dikenalkan bagaimana cara melakukan pemijatan baik dari segi masase kebugaran maupun sedikit pengetahuan yang berkaitan dengan masase cedera olahraga. Tentunya ada lagi kegiatan yang lainnya, yaitu pengenalan tentang penanganan cedera olahraga, dan nantinya akan ada tim yang akan memberikan materi secara teoritis maupun juga secara praktikal yang biasa dilakukan di GOR FKWR UNS. Dan yang kegiatan berikutnya itu adalah tentang bagaimana cara siswa itu akan mengenal ataupun melihat dan juga melakukan bagaimana anak-anak tersebut, siswa nantinya akan memahami yang berkaitan dengan alat-alat kebugaran yang ada di gym fitness Fakultas Keolahragaan Surakarta, dan di situ nantinya akan didampingi oleh staf yang biasa mendampingi, itu adalah personal trainer yang telah terlatih, dan di situ nantinya siswa nantinya akan bisa memahami seperti apa alat-alat yang digunakan yang berstandar internasional, dan siswa nantinya akan bisa memahami dan juga melaksanakan. Yang berikutnya itu adalah siswa akan dikenalkan yang berkaitan dengan pengukuran-pengukuran di bidang olahraga, dan di situ kita akan bisa mengajak siswa-siswanya yang berkaitan dengan tes dan pengukuran di bidang olahraga, dimulai dari tes reaksi kecepatan ataupun juga pengenalan alat yang bisa dikatakan berstandar internasional dan telah digunakan dan juga sudah berlisensi. Kita coba dengan atlet-atlet internasional. Dan juga nantinya kita yang terakhir akan ada pengenalan lebih lanjut yang berkaitan dengan seperti apa strukturalnya maupun instansi yang berkaitan dengan Fakultas Keolahragaan Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini kami akan kenalkan berbagai macam fasilitas, kemudian juga organisasi maupun struktur organisasi di Fakultas Keolahragaan, dan juga visi misi tentunya di Fakultas Keolahragaan, dan juga beberapa prestasi-prestasi yang ada di kampus kami, dan juga nantinya akan bisa kita kenalkan seperti apa prestasi-prestasi yang ada di Fakultas Keolahragaan di sini. Dan tentunya selama ini kami juga mendampingi mahasiswa, tentunya sudah banyak sekali prestasi, baik prestasi akademik, prestasi non akademik, dan tentunya juga berbagai macam SDM yang ada di Fakultas Keolahragaan turut serta untuk bisa memberikan prestasi yang baik terutama di bidang olahraga.
mengecek dia sadar atau tidak. Berarti mengecek kesadaran. Caranya gimana? Tadi di gambar itu. Coba Mas diperhatikan. Untuk yang ketiga kita pakai AED. Nafas dulu Mas, cek nafas dulu ya. Nafas dulu. Apakah Ya. masih bernafas atau enggak? Kalau masih bernafas, kita lakukan pertolongan pertama. Ya, tapi sebelum dilakukan pertolongan pertama, Sebelum dilakukan pertolongan pertama, kita panggil dulu emergency call. ya, oke. Ambulan. Panggil, jadi kamu bisa minta tolong ya. Ini contohnya Mas Eka nih ya, ketemu korban, cek kesadaran dulu, dibangunkan, Pak, kok nggak gerak, gitu kan? Terus dicek nadi dulu, oh kok nggak ada nadi, dicek nafas, oh kok nggak ada nafas, maka di sini kamu berarti akan melakukan CPR ya, atau bantuan hidup basah. Tapi sebelum mulai, kamu harus minta tolong orang di sekitarmu untuk mencari pertolongan. Bisa telepon, Pak minta tolong ya, teleponin ambulan, atau cari tenaga kesehatan ke puskesmas, gitu kan? Atau kalau mungkin ada alat ya, namanya alat AED tadi, nah nanti adik-adik bisa gunakan alat tadi. Tapi kalau nggak ada alatnya, nggak apa-apa, kamu tetap bisa melakukan bantuan hidup basah ya. Nah, bantuan hidup basah itu bisa dilakukan oleh siapa saja, jadi tidak harus terlatih ya. Di depan ya, nanti dorongnya tidak boleh goyang-goyang gini-gini ya, harus benar tegak makanya, karena yang dicari kekuatan otot belakang. Oke, yang di sana ada itu jam TF, itu untuk vertical jam, nanti lompat ya, ada karpet sasaran, lompatnya harus di atas karpet, jatuhnya juga ada. Nanti ada dijelaskan lagi. Dan juga ada sit and rest untuk kelenturan ya, jadi kayak sit ya, sit itu sit up ya, seperti itu. Jadi harus benar-benar menutup tangannya sampai ke arah lutut. Karena ada veterannya nanti hasilnya. Oke, cukup ya. Nanti langsung ke posisinya masing-masing ya, bagi aja biar tahan dulu. Lens itu Yang pemicu jadi tidak seimbang itu kakinya. Kalau kalian nggak terlatih, itu ada 14 dosen, S2 PKOR ada 14 dosen, dan S2 dan S3 masing-masing ada 7 dosen. Dan komposisinya adalah 6 profesor atau guru besar, kemudian 26 dokter dan
poli juga. Jadi itu nanti mulai dari sekarang kelas 10 di poli juga benar-benar diatur antara prestasi dan akademik. Kemudian ini prospek karir ketika kalian kuliah di sini apa saja nanti ketika lulus bisa menjadi apa saja seperti tadi yang kami sampaikan guru pelatih sosial wasit juga pemandu bahkan pewarna. Bisa seperti itu.